bensound.com. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan kegiatan membaca dan menulis. Manfaat literasi itu sangat banyak, diantaranya 1. Menambah kosakata. 2. Melatih dalam menulis dalam merangkai kata. Yang ketiga, kita dapat menambah wawasan dan ilmu baru. Yang keempat, kita dapat meningkatkan kinerja otak. Yang kelima, melatih fokus dan konsentrasi belajar. Tujuan literasi. Tujuan literasi itu sangat banyak. Di antaranya, kita dapat menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat. Dan masih banyak lagi tujuan yang dapat kita ambil dari literasi. Ide saya agar masyarakat minat dalam membaca adalah kita harus memilih buku bacaan yang kita sukai. Karena mengapa? Misalnya kita sedang suka berolahraga. Pastinya kita harus memilih buku-buku yang berkaitan dengan olahraga. Karena itu kita akan sering membacanya. Yang kedua, kita bisa memilih lokasi yang baik untuk kita membaca. Misalnya di tempat yang kayak taman atau mungkin di tempat-tempat yang nggak begitu ramai. Karena kalau yang ramai itu biasanya kita akan tidak mudah untuk berkonsentrasi. Untuk cara mewujudkannya, saya akan mulai dari lingkungan keluarga. Saya akan mengajak kepada seluruh anggota keluarga saya untuk gemar membaca. Mulai dari yang anak kecil, atau mungkin yang orang tua juga bisa. Karena mengapa? Membaca itu penting untuk kita lebih mengenal informasi yang akan kita peroleh di kehidupan sehari-hari. Literasi digital itu penting menurut saya, karena dengan literasi digital, kita akan dimudahkan oleh internet untuk membaca melalui di mana saja. Karena mengapa? Kalau tidak ada literasi digital, kita akan susah dalam membaca. Karena kita harus pergi ke toko buku, atau mungkin harus pinjam ke teman, atau pergi ke perpustakaan. Dan melalui literasi digital ini, kita akan bisa membaca dimanapun dan kapanpun. Pendapat saya tentang literasi digital itu sangat baik, karena literasi digital itu mampu mengatasi segala kemageran-kemageran kita. Jadi kalau kita misal pengen baca tapi kita mager untuk ke perpustakaan atau ke toko buku, kita kan cuma tinggal buka Google terus cari website yang mau kita baca, terus kita tinggal baca aja. Kalau pakai buku kan kita harus beli, kita mengeluarkan biaya, terus kalau mau ke perpustakaan itu kan harus mencari buku itu secara satu persatu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Dan biasanya kan perpustakaan itu jarang kan ada di sekitaran rumah, jadi kita harus mencari lebih jauh. Untuk harapan saya itu kedepannya agar masyarakat Indonesia itu lebih gemar membaca apapun itu. Walaupun itu hanya berita sedikit, saya harap mereka dapat membacanya dan tidak mudah tertipu oleh berita-berita hoax seperti yang beredar di internet sekarang. bensound.com. 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 Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai diskusi kita terkait aset yang kemarin sudah kita bahas,
Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Cukup. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas aset yang dimiliki oleh SMP kita ya, baik itu aset biotik maupun abiotik. Dan di dalamnya kita kemarin juga sudah mengidentifikasi yang aset bergerak dan juga aset yang statis atau tetap atau tidak bergerak. Hari ini berkaitan dengan program kita tentang literasi, saya sudah melakukan beberapa survei ke anak-anak terkait kegiatan literasi yang sudah kita programkan. Di situ nampaknya perlu ada satu evaluasi terkait program itu supaya lebih diminati oleh anak-anak. Nah, salah satunya yaitu kita akan coba gali aset apa yang kita miliki sehingga kegiatan literasi kita itu lebih bermakna. Artinya apa? Tidak sekedar rutinitas membaca, tapi anak-anak bisa sampai nanti menciptakan sebuah karya sebagai bentuk ekspresi gitu. Nah, karya itu kan macam-macam ya. Ada karya sastra, ada karya esai, ada karya dalam bentuk video, vlog, dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, aset apa yang bisa kita manfaatkan yang itu dekat dengan kehidupan anak-anak? Jujur, anak-anak itu dari hasil survei, itu mereka kalau membaca buku, itu bosan. Dalam artian buku secara itu ya benar-benar buku gitu. Dalam pikiran mereka itu kalau baca buku apa ini gitu. Sudah malas terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa gitu? Dalam benak saya ada satu aset kita yang belum kita manfaatkan, yaitu tentang literasi digital. Anak-anak pasti punya persepsi lain terkait penggunaan HP dalam program literasi ini gitu. Contohnya gini, anak-anak membaca buku secara manual itu pasti rasanya akan beda ketika membaca buku yang ada di HP. Karena apa? Biasanya buku yang kita miliki, yang perpuskunya, nah itu kan produk-produk lama, buku-buku lama yang notabene sudah tidak kontekstual untuk anak-anak. Bahasanya juga sudah tidak kekinian, itu zaman-zaman dahulu. Nah, dengan literasi digital, kita kan bisa memasukkan konten-konten yang terbaru, komik yang terbaru, buku yang terbaru, ilmu pengetahuan yang baru. Nah, dan saya yakin anak-anak akan lebih tertarik di situ. Saya ingin coba pendapat atau pandangan dari Pak Rifki selaku pengelola perpus terkait literasi digital itu bagaimana programnya, apakah masih ada dan apakah bisa digunakan dan bagaimana koleksinya gitu Pak. Programnya masih ada. Terus untuk jenis koleksinya kemungkinan masih koleksi yang lama, belum update yang baru. Tapi itu bisa diupdate tidak Pak ya? Bisa. Ordernya lewat? Nanti ke pengembang aplikasinya. Oh, pengembang aplikasi. Biayanya biasanya diambilkan dari bos. Dari dana bos ya? Dari dana bos. Oke. Terima kasih Pak Rifki. Sekarang untuk Bu Afita dan Pak Oscar, mungkin diwakili salah satu sebagai penanggung jawab literasi di sekolah kita. Menurut pandangan Ibu dari literasi yang sudah berjalan ini, evaluasinya apa yang harus dilakukan menurut yang paling urgen begitu? Kalau menurut saya, kalau evaluasi mending dilihat dari kita memberikan sebuah evaluasi dalam bentuk lembaran. Jadi siswa itu menulis
tentang apa seperti kayak daftar pustaka itu, bukunya itu punya siapa, judulnya apa, tahun terbitnya kapan, itu semua identitas bukunya itu ditulis di situ. Kemudian di bawahnya kita membuat seperti sinopsis atau ringkasan buku itu seperti apa. Berarti bentuk apa namanya, rangkuman. Iya. Rangkuman. Bisa juga nanti ada tambahan, kelebihan atau kekurangan buku itu seperti apa. Jadi siswa bisa mengungkapkan pendapatnya bagaimana sih buku ini, apakah sudah layak bisa dibaca ke anak-anak, ke remaja atau ke siapa gitu kan, bisa dilihat dari situ. Yang sudah berjalan ini Bu, apa namanya, buku yang kita miliki itu apakah sudah sangat mencukupi dan sudah layak begitu menurut Kalau hasil menurut saya evaluasi? sebagian besar sudah, tapi memang ada sebagian yang mungkin bukunya bahasanya masih buku yang untuk edisi lama, buku-buku lama gitu. Tapi kalau yang sebagian besar sudah termasuk. Novel-novel terbaru sudah. Novel terbaru sudah ada, tapi memang baru sedikit ya, Pak ya. Artinya kan sekolah kita ini banyak ya siswanya, ada 550-an ya. Artinya kan kalau secara finansial untuk mengadakan buku baru dengan judul 550, nah itu kan sangat sulit, ya kan? Dan itu lebih mahal katanya. Nah, kalau kita alihkan ke literasi digital dengan aplikasi e-perpus itu, bagaimana menurut Ibu? Bisa sih. Jadi kita lebih banyak sumber bacaannya, lebih novelnya apapun bisa masuk kan di situ ya Pak. Dan bisa satu judul untuk banyak orang ya kan? Orang. Dibuka banyak. Oke. Kalau Pak Oscar, dari yang sudah berjalan dari program literasi yang Bapak dan Ibu Afita ini kembangkan selama ini, ada tidak karya siswa yang tampil atau terproduksi dari hasil literasi? Iya. Kalau untuk dari hasil literasi sendiri kan setiap membaca itu kan nanti di akhirnya itu kan diminta untuk membuat sebuah resensi dari apa yang dia baca. Nah, itu kan saya bisa melihat bagaimana anak itu menilai dari sisi mungkin buku itu sendiri, apakah layak dibaca atau tidak dan sebagainya. Jadi produk akhirnya mungkin itu ya bentuknya resensi atau ulasan dari buku yang dibaca masing-masing siswa itu. Seperti itu Pak. Selama ini berjalan bagus atau banyak gagalnya? Maksudnya evaluasi sebuah program itu tidak gagal, tidak masalah. Artinya ketika dibuat program baru, penyempurnaan, harapannya kan hasilnya lebih bagus. Dari yang lama ini bagaimana? Tingkat keberhasilan dilihat dari hasil resume anak-anak? Ya, kalau dari hasil anak-anak itu ya sekitar 70-80% ya. Jadi kan memang di bahasa Indonesia itu ada materinya untuk meresensi. Tapi kan memang itu materinya itu tidak di awal ya mungkin. Nanti anak-anak masih bingung resensi itu seperti apa. Nah, kita kan belum jelaskan ke anak itu. Jadi seperti itu. Berarti sebatas hasil karyanya baru berupa resume atau resensi, ya. Belum ada karya-karya yang lain. Terakhir ini buat Pak Andi sebelum kita diskusi ke program kita yang baru dengan identifikasi aset-aset apa yang mendukung. Dari segi prasarana Pak, jangkauan internet dan sebagainya di sekolah kita itu seperti apa Pak? Oh, jangkauan internet menurut saya sudah bagus, dalam artian untuk melayani siswa sudah merata. Jadi kalau dipakai untuk misalnya model literasi digital, sinyal bisa kita bagi ke tiap kelas. Ya. Artinya secara infrastruktur sarana sangat siap. Iya, siap. Oke. Baik Bapak Ibu, nampaknya program ini dapat berjalan menurut saya dari hasil evaluasi prasarana dan prasarananya
Nah, mari sekarang kita pikirkan program literasi digital ini mau dikemas seperti apa, kemudian aset apa yang kita butuhkan. Nanti hasilnya akan kita diskusikan kembali pada sesi diskusi kita yang terakhir. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah memegang kertas, di situ untuk identifikasi aset ya Bapak Ibu ya. Pak Andi bagian sarana dan prasarana, Bu Afita dan Pak Oscar lebih kepada program dan outputnya. Output itu dalam artian selama ini kan hasilnya baru resume gitu ya, tidak ada karya yang lain. Misal setelah membaca tuh anak-anak bisa membuat puisi tentang apa begitu kan, belum ada. Nah coba mari sama-sama kita kemas gitu. Nah, dan untuk Pak Rifki terkait penyedia aplikasi pengelola, harapannya nanti ada koordinasi dengan Bendahara Pos untuk pengadaan bahan bacaan yang lebih terbaru dan lebih banyak. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait ketugasan kita hari ini untuk analisis. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, selamat bekerja. Nanti kita akan diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikna Rizwa Rismanda dari kelas 9C nomor absen 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, teman-teman yang berbahagia, dan yang sedang menonton video ini, perkenankan saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Asah Generasi Penerus Bangsa. Mendengar kata remaja,
Kalian sudah tahu belum apa yang disebut dengan remaja? Ya, remaja adalah proses menuju dewasa. Usia yang dianggap remaja adalah kisaran 12 tahun sampai 17 tahun. Remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati diri mereka sebenarnya. Pada masa ini, remaja mengalami berbagai gejolak dan ketidakstabilan, terombang-ambing dalam lautan kehidupan. Masa remaja juga bisa dibilang masa yang serba nanggung, karena dibilang sudah dewasa tapi masih kecil, dibilang kecil tapi sudah seperti orang dewasa. Teman-teman, pendiri bangsa kita pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kuangkat Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Begitulah ucapan pendiri bangsa kita tentang peran pentingnya pemuda-pemudi Indonesia sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa. Akan tetapi, masih banyak para remaja Indonesia yang masih melakukan tindakan yang kurang baik atau menyimpang yang biasa disebut dengan kenakalan remaja. Lalu di masa yang penuh dengan problematika ini, apakah pemuda-pemudi Indonesia sudah pantas memikul masa depan bangsa dan negara? Dalam proses perkembangan, remaja mengalami berbagai penolakan secara fisik, psikologis, dan sosial yang dapat menimbulkan suatu perilaku yang kurang baik. Contoh perilaku yang kurang baik atau menyimpang yang dilakukan remaja Indonesia adalah merokok, minum minuman keras, bullying, narkoba, dan masih banyak lainnya. Terdapat berbagai faktor penyebab perilaku negatif pada remaja. Yang pertama adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang kurang bisa membedakan baik dan buruk akan lebih mudah terjerumus pada hal-hal yang kurang baik. Kontrol diri sangat diperlukan oleh remaja untuk melindungi diri dari lingkungan yang kurang baik. Faktor yang kedua adalah masalah keluarga. Permasalahan dalam keluarga seringkali berdampak pada psikologis anak. Pola asuh yang salah dan tidak sesuai, bahkan hingga perceraian orang tua, seringkali membuat perilaku nakal yang dilakukan oleh anak sebagai bentuk pelampiasan. Faktor yang ketiga adalah pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan anak, atau bisa karena kurangnya pendidikan karakter anak. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan tempat dia tinggal sangat mempengaruhi. Sebagai contoh, remaja yang tinggal di lingkungan penuh dengan kriminalitas cenderung memiliki sifat kriminalitas pula. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kasus ini? Yang pertama adalah keharmonisan keluarga. Keluarga yang harmonis adalah kunci penting perkembangan karakter anak. Keluarga yang harmonis bukan keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, melainkan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan secara fisik maupun psikologis anak. Solusi selanjutnya adalah memberikan pendidikan karakter kepada anak. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu melatih anak untuk memiliki kontrol diri yang baik. Pendidikan karakter tidak dilakukan dalam keluarga saja, melainkan di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Memberikan pendidikan karakter anak sejak dini dapat mencegah perilaku menyimpang pada anak. Masih banyak problematika yang terjadi di negara ini. Banyak juga solusi untuk mengatasinya. Maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menghindari perilaku yang menyimpang tersebut. Kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus selalu mengasah agar kita siap menanggung tanggung jawab di masa depan kelak atas bangsa ini. Hal yang dapat dilakukan remaja untuk membangun masa depan adalah: pertama, menambah tali silaturahmi dan mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, memanfaatkan internet dengan baik. Yang ketiga, mengetahui cara mengelola uang. Yang keempat, mempelajari bahasa asing. Yang kelima, selalu menjaga kesehatan. Khususnya pada masa seperti ini, jangan lupakan protokol kesehatan. Jadilah remaja yang unggul dan meningkatkan potensi-potensi yang kalian miliki. Karena itu, kita adalah generasi bangsa yang berkualitas. Jangan buang masa depanmu untuk merusak dirimu sendiri. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.